kitab yang kita baca para ulama Al-Haramain, Syekh Samir Al-Hadrami, Sayyid Ahmad Al-Syatiri, dan juga kepada orang yang telah berbaik kepada kita, kedua orang tua kita, kerabat, sahabat karib, serta jamaah yang telah mendahului kita, dan juga orang yang telah menyediakan tempatnya untuk fasilitas taklim kita, juga pada guru-guru kita, wabil khusus guru besar kita Sayyidil Walid Abu Yazid Muhammad bin Ali Maliki, ووالده سيد علي بن عباس المالكي والحباب فاطمة وتبيع حباب رضي الله عنه سيد عباس المالكي شيخ عبد المجيد شيخ اسماعيل والدك بن هاشم الوالد حج مصر من جدك منصور الحبيب القادر الحداد رضا شيخ الدين ولا سمعت جميعا. Dan usul dan huruf mereka semoga Allah kaum muslimin pada umumnya, semoga Allah menerima amal baik mereka. Allah curahkan rahmah maghfirah selalu dalam kubur mereka. Allah Subhanahu wa taala tempatkan mereka di Jannatul Firdausil A'la, dan kita mendapatkan keberkahan dengan sebab ilmu asrar anwar yang ada pada diri mereka. Juga dengan suratul Fatihah semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dalam hidup kita, keberkahan pada umur kita, keluarga, anak-anak, harta, ilmu, majlis, ma'had, dan semua yang Allah berikan, mudah-mudahan semua adalah barakah. Dan juga Allah sembuhkan segala penyakit yang kita derita, dan juga orang-orang yang minta doa kesembuhan dari segala penyakit yang ada di badan atau di hati, dengan kesembuhan yang sempurna dan secepatnya. Dan dengan suratul Fatihah semoga Allah berikan perlindungan kepada kaum muslimin dalam berpergian mereka atau orang yang sedang jihad di jalan Allah, khususnya ikhwanina fi Palestin. Allah berikan kekuatan, ketabahan dan pertolongan kepada mereka dari musuh-musuh mereka. Juga yang punya hajat, punya niat, semoga Allah sampaikan niat dan hajatnya dari perkara dunia dan akhirat. Dan yang mempunyai tanggungan, semoga Allah berikan kemudahan dalam penyelesaiannya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. ولم ينسج الوالد أبو يزيد أحمد وإلى حضرة النبي الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala at-tarhibu minaz zulmi khususan zulmal haji wa ta'addi alaihi. Ini ancaman daripada berbuat zalim, khususnya zalim kepada orang haji, dan wa ta'addi alaihi, dan menantang kepadanya. Qala sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahkiruhu. At-taqwa hahuna hahuna at-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadrihi. Bihasabi imri'in minasyarri an yahkira akhahul muslim. Kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa irduhu wa maluhu. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim. Bermula seorang muslim laki-laki itu bersaudara dengan muslim laki-laki yang lainnya, sekalipun tidak ada kerabat
tidak ada hubungan famili, namun seorang muslim itu bersaudara dengan orang muslim yang satunya, baik itu satu kampung atau juga satu wilayah, satu negeri, atau juga dengan orang yang dari negeri lain. Kalau dia muslim, maka di situ ada ikatan persaudaraan, yaitu saudara seiman, saudara seagama. Mereka sama-sama adalah orang-orang muslim. Maka ketika al-muslim itu bersaudara dengan muslim yang lainnya, la yazlimuhu, maka jangan seorang muslim menzalimi daripada muslim yang lainnya, yang bentuknya zalim apapun itu, ketika masalah mengambil haknya, atau juga dia mengganggunya. Jadi segala bentuk daripada yang diharamkan, yang menyakiti, maka itu adalah sesuatu perbuatan yang dianggap zalim. Dan ini orang muslim jangan dia menzalimi muslim yang lainnya. Wala yakhdhulhu, dan juga jangan menghinakannya, jangan menghina orang muslim, padahal itu adalah saudara dia. Wala yahqiruhu, dan jangan juga meremehkan saudaranya yang muslim. Jadi artinya jangan membuat orang muslim yang lainnya itu sakit hati dengan perbuatannya dia, dengan perkataannya dia, karena itu termasuk menzalimi, meremehkan, menghinakan orang muslim yang lain. At-taqwa hahuna, bermula takwa adanya di sini. At-taqwa hahuna, takwa itu adalah di sini, di hati. At-taqwa hahuna, Rasulullah mengucapkannya sampai 3 kali. Takwa itu adanya di sini, takwa itu adanya di sini. Wa yushiru ila sadrihi, dan Rasulullah mengisyaratkan ketika berbicara takwa adanya di sini, mengisyaratkan ke dadanya. Kata Rasulullah, takwa adanya di hati di sini. Nah, bihasabi imri'in minasyarri, cukuplah seorang itu dikatakan berbuat keburukan, ayah kira akhahul muslim, ketika dia meremehkan saudaranya yang muslim. Jadi orang dianggap itu udah berbuat buruk ketika meremehkan. Jangan daripada hinaan, lu bisanya apa? Lu bisa, itu kan udah bentuk meremehkan. Maka ketika dia mengucapkan itu tuh dengan meremehkan begitu, maka orang itu dianggap udah berbuat keburukan. Orang mau ngerjain sini, lu kan kagak bisa. Itu kan suatu meremehkan seseorang, jadi apapun itu kelakuan atau ucapan yang kira-kira di situ ada meremehkan saudara muslim yang lainnya, maka Nabi katakan udah dianggap orang itu berbuat keburukan. Kullul muslimi 'alal muslim, setiap muslim yang satu kepada muslim yang satunya haramun, hukumnya haram, dan darahnya, artinya membunuh, membunuh orang muslim haram, kecuali bil haq. Kalau kecuali itu emang dengan kebenaran, dengan hak, seperti kisos pasangan. Kalau kisos kan orang membunuh dibunuh lagi. Dan sekalipun yang membunuh orang muslim, yang dibunuh orang muslim itu memang adalah dalam hak, dalam kebenaran, maka itu tidak kenapa-napa. Yang dikatakan haram darahnya di sini itu membunuh tanpa ada alasan, atau juga dengan alasan yang tidak alasan syar'i. Qala wa irduhu, haram juga terhadap kehormatannya. Artinya menghinakan kehormatan, menghinakan bukan menghina dia, tapi menghina anaknya, menghina istrinya, menghina saudaranya, menghina kakaknya, adiknya. Itu namanya juga kehormatan orang muslim
dia harus jaga. Dia memang tidak menyakiti orang itu, tapi menyakiti anaknya, menyakiti keluarganya, menghakimi familinya. Ini juga sesuatu yang diharapkan. Jadi kalau memang kita ini semua orang muslim nih menjalankan ini, nggak ada tuh hasud, nggak ada, nggak ada iri juga nggak ada, sombong sama orang juga nggak ada. Kenapa? Karena semua orang muslim mengamalkan nih, tidak meremehkan orang, tidak menzalimi orang, tidak menghinakan orang. Cuma itu dia tabiat manusia. Karena emang syaitan itu janji dia tidak akan pernah menghentikan gangguannya kepada manusia. Sehingga akhirnya di antara mereka zalim-zalimin yang berantem muslim sama muslim, yang lempar-lemparan lampu muslim sama muslim, pakai kopi sama kopi akan ribet jadinya, mencaci-cacian begini. Maka kita harus berusaha sekecil apapun, jangan sampai kita meremehkan, menzalimkan, atau menghinakan orang muslim lain. Qala maluhu, dan begitu juga hartanya haram, harta orang muslim terhadap orang muslim haram apabila dia mengambilnya dengan cara yang diharamkan. Dia curi, dia rampok, dia rampas, maka tidak boleh mengambil dengan yang diharamkan. Illa bil haq, kecuali dengan memang di situ ada hak. Seperti apa? Zakat yang wajib, maka boleh orang mengambil harta dari orang lain karena zakatnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kanat indahu mazlamatun li akhihi min irdin aw min syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm min qabli an yakuna dinarun wala dirhamun. In kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri mazlamatih, wa illam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi. Dan bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kanat indahu mazlamatun, siapa orang yang pernah berbuat kezaliman li akhihi, kepada saudaranya. Saudara di sini umum, bukan hanya famili, bukan hanya keluarga, namun kepada orang muslim yang lainnya, karena itu merupakan saudara. Min irdin, daripada kehormatannya, artinya dia telah berbuat zalim kepada saudaranya, pernah mengambil hartanya, pernah mengambil haknya, pernah menghinanya, pernah meremehkannya, sesuatu yang di situ adalah suatu bentuk kezaliman terhadap saudara yang lainnya, ngata-ngatain, mazalan, atau apapun itu. Nabi katakan, siapa orang yang pernah berbuat zalim dengan saudaranya dengan cara menyakiti dan lain-lainnya, aw min syai'in, atau apaan aja yang bentuknya di situ ada kezaliman, faliyatahallalhu minhul yaum, maka hendaklah dia meminta kehalalannya dari saudaranya pada hari ini. Artinya dia minta maaf. Kalau sesuatu yang harus dikembalikan, maka dia kembalikan. Sesuatu yang cukup dengan minta maaf, minta redha, maka lakukan. Kata Nabi, dari sekarang. Maksud dari sekarang kapan? Dari sekarang ini baru dengar hadis ini, maka kalau pernah ada yang menzalimi saudaranya atau juga orang muslim lain, bukan saudaranya, orang lain, tapi dia pernah zalimin, maka hendaklah dia minta halalnya, dia minta redhonya. Naam. Qala min qabli ayyakuna dinarun wala dirhamun, sebelum bahwa yang namanya dinar dan dirham itu udah tidak laku lagi.
Jadi sebelum dirham dan dinar tidak bernilai, maka ayo cepat-cepat sekarang tuh. Karena kalau nanti dirham dan dinar udah kagak nilainya, udah kagak bisa lagi orang mengembalikan. Mana itu? Ketika sudah hari kiamat. Jadi kalau sekarang dia pernah mencuri, pernah merampas, pernah korupsi, pernah menipu, maka dia harus datang itu orang yang pernah dia zalim itu. Kalau memang dia udah dimaafkan dan harus mengembalikan apa yang pernah dicuri, maka wajib itu dia curi. Sekalipun ibrah, sekalipun hanya jarum pentol masalah atau jarum tangan, harus dia kembaliin. Nah, ya. Kalau memang orang yang pernah dia ambil haknya itu, dia tidak rela, dia tidak redo. Karena kalau nanti pada hari kiamat yang tidak bisa orang membayar dengan dinar, dengan mata uang, maka ini lebih sulit lagi, lebih bahaya lagi. Bagaimana bahayanya? Nabi katakan, in kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri mazlamati. Apabila orang itu mempunyai amal soleh, maka akan diambil darinya amal soleh sesuai dengan ukuran kezaliman dia. Jadi kalau pernah menzalimi orang lain, terus sampai dia meninggal, dua-duanya meninggal, yang satu nggak minta maaf, yang satu kagak maafin, ya, maka nanti di akhirat orang itu akan dihadapkan. Ya, orang yang dizalimin, maka dia akan mendapatkan bayaran dari orang yang menzalimi. Minta maaf, udah nggak bisa, udah nggak ada tempatnya di sini minta maaf. Terus bagaimana? Dulu dia waktu di dunia ngambil hartanya sekian puluh juta, ya udah sekarang nih punya duit, dari mana duit? Udah kagak kepake duit sudah. Terus bagaimana caranya? Caranya ente punya amal berapa? Punya amal apa ente? Punya amal sedekah. Dulu pernah sedekah waktu di masjid, pernah sedekah di mushola, pernah sedekah di pesantren 10 juta. Ya udah ambil amal 10 juta itu kasih dia. Kenapa? Karena di dunia dulu ente pernah ambil duitnya, terus belum dikembaliin. Ambil amal 10 juta kasih dia. Hapus amalnya yang ada di bukunya. Masih ada lagi berapa? Pernah mencaci, pernah memaki. Bagaimana tuh waktu dicaci? Berapa harganya? Waduh, itu harganya 100 juta. Ini belum baik juga hati waktu itu. Ya udah, coba ambil amal ukuran 100 juta. Oh Allah, ambil amalnya lagi. Untuk apa? Bayar. Ya, kezaliman yang dia lakukan waktu di dunia udah kagak ada bisa melak lagi. Kalau di dunia dia bisa di depan hakim, saya begini-begini, hakim menangkan dia, yang salah dia, masih bisa di depan hakim di dunia. Karena saking pinternya dia bicara, sehingga yang tadinya salah dibenarkan. Karena ahli dalam berdalih, ahli dalam berdalil, sehingga omongannya lebih diterima. Akhirnya dia termasuk orang yang bebas ketika di dunia. Namun di akhirat nggak ada sudah ahkamul hakimin. Paling hakimnya zat yang menghakimi Allah Subhanahu wa taala. Lidah nggak bicara, yang bicara tangannya. Yang bicara ini, dulu tangan pernah memukul, tangan pernah memanggil, kaki yang jalan ke sana, itu sudah yang bicara. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan yang ngomong, kaki yang menjadi saksi, mulut udah kagak boleh ngomong lagi, nggak bisa sudah. Naam. Makanya kata Nabi, dari sekarang orangnya masih hidup, datengin, minta maaf. Kalau memang ada yang perlu dibayar, bayar. Karena kalau orangnya sudah meninggal, nggak bisa
warisannya ahli warisnya, dulu bapak lu gua gini-giniin, punya lu dulu gua gini-giniin, maafin gua ya, lu kan ahli warisnya. Anaknya bilang dia saya maafkan, nggak bisa. Urusannya sama orang tuanya, Nah, nanti di akhirat. Nah, makanya Nabi katakan tuh pada sahabat, Manil muflis, kalian tahu nggak siapa orang yang bangkrut? Sahabat bilang al-muflis man la mata'ala. Yang muflis orang yang udah barang-barangnya habis. Rasulullah, barangnya habis, duitnya nggak ada, itu dia yang muflis, yang bangkrut. Kata Nabi, lah, bukan itu. Orang yang bangkrut adalah orang yang ketika dia datang ke akhirat, dia bawa pahala banyak karena suka sedekah waktu di dunia, karena rajin ibadah, rajin puasa, rajin baca Quran, dia umroh, dia haji, dia bantu ini, banyak pahalanya. Namun dia suka jahilin orang, suka zolimin orang, suka ngambil harta orang, suka begini. Nanti orang-orang itu semua didatengin, nih yang waktu di dunia emang dia banyak ibadahnya, banyak sedekahnya, tapi dia banyak salahnya. Nih orang yang salah pernah disalahin sama dia, ambil sudah, minta maaf nggak ada. Bagaimana? Kasih etepnya pahala, kasih tuh pahala, kasih pahala, kasih semuanya. Orang yang dizalimin kasih pahalanya, bayarnya dengan pahala. Capek-capek dia di dunia itu cuma buat bayar. Gimana coba? Yang utang siapa, yang bayar siapa? Gua kagak mau, enak aja. Dia yang utang masa gue yang bayar? Akhirnya gimana? Pahalanya udah habis semua buat bayar orang-orang yang pernah dizalimin di dunia. Sementara masih banyak lagi yang nunggu. Bagaimana pahalanya udah habis? Kata Nabi, wa illam yakun wa illam takun hasanatun, kalau dia udah kagak punya kebaikan, ukhidha min sayyiati sahibihi, maka diambil dari keburukan orang itu. Jadi orang yang dijahilin, dizalimin masih ada tuh, sementara pahalanya udah habis. Terus bagaimana? Ya udah, dosa dia taruh di sini. Fahumila alaihi, maka dibebankan dosa kepada dia. Jadi hartanya, artinya itu amal-amalnya, pahala yang dia bawa banyak bertumpuk, habis buat bayar utang. Utangnya, pahalanya udah habis, utangnya masih banyak. Jadi dosanya orang ditimpakan ke dia. Pahala habis, utang jadi tumpuk. Na'udzubillah. Maka itu sesuatu yang sangat gabah, sesuatu yang sangat rentan, sangat berbahaya sekali kalau kita tuh menzalimi orang. Kalau kita pernah membuat orang sakit hati, pernah membuat orang marah. Lain kalau masalah orangnya adalah orang, masalah dia orang ahli ma'rifah atau orang alim, orang yang ikhlas, ya udah deh, saya maafin. Orang itu pernah ambil punya saya begini-gini, dia sekarang udah meninggal, ya Allah saya maafin. Dia pernah mencaci, pernah memaki, pernah memfitnah begini, ya Allah saya maafin. Kalau itu enak begitu. Nah, tapi kalau orang yang alim, orang yang soleh, pasti dia akan maafin. Kenapa? Karena gak mau urusan. Gak mau urusan nanti di akhirat. Kenapa gak mau urusan? Karena nanti kalau dia udah masuk surga, tahu-tahu orang yang begini, ente masih punya inian, punya apa dosa, ente pernah menzalimi si fulan tuh, terus gimana? Coba cari si fulan, lagi di surga enak-enak dipanggil, ya Allah. Kayak orang coba, orang dia punya utang, ada orang utang sama dia lagi tidur enak-enak, terus ada orang ada orang mau bayar utang, utang cuma 7.000, lagi tidur dibangunin mah enak, iya. Tapi kalau orang yang kaya, enggak, utang sudah saya lunasin semua. Orang yang utang begini, jadi tidur enak dia, nggak ada ganggu. Kenapa?
Karena orang yang pada utang udah dibayar, udah dilunasin semua, udah dibebasin, jadi tidurnya tenang. Coba kalau orang banyak utang sama dia, setiap mau tidur ada yang mau berhutang, setiap mau tidur dia berhutang, kan jadi nggak tenang. Iya, kalau di surga kita lagi enak-enak di surga, lagi kumpul sama teman, sama bini, sama bidadari, direcokin, ada mau, iya. Makanya kalau orang yang ini, udah, saya redo deh, saya ini, dia dulu pernah ngutang sama saya, udah, ya Allah saya bebasin. Dia suruh pernah zalim sama saya, ya Allah saya maafin orang itu semua. Dia zalim pada saya, dia mencaci saya, nggak ada, ya Allah saya maafin semua. Kenapa? Karena biar supaya lancar nanti, begitu. Kalau orang yang enggak, gua tutup nanti di akhirat. La haula wala quwata illa billah. Ini kenapa dia nuntut? Ya karena kagak ada modal. Kayak orang itu enggak, sampai kapan juga utang harus ente bayar. Sampai ente syarakatul maut tetap utang harus bayar. Kenapa? Ya karena orang ini emang duitnya sedikit, jadi ngarepin orang berutang. Tapi kalau orang kaya, udah deh, lunas. Kenapa? Karena nggak mau direcokin. Orang ahli ibadah, orang soleh, orang alim, ketika ada orang menzolimi dia bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah orang ngasih pahala kepada saya. Itu kan begitu. Orang utang juga begitu. Ada orang utang, alhamdulillah. Berapa dia utang? Dia utang 10.000, dia utang 100.000. Alhamdulillah, orang ini telah memberikan pahala kepada saya. Kan selagi orang utang kan Allah berikan pahala kepada dia. Siapa? Orang itu. Dia enak. Nah begitu juga orang yang orang yang ketika dizolimin, dia bebasin, dia indikan, dia maafin, karena orang ngasih pahala. Ya kalau memang dia menuntut haknya dia, karena dia dizolimin, dia menuntut di akhirat nanti haknya dia. Karena apa? Karena dia telah dizolimin. Tapi kan begitu dia. Iya, kalau kita kurang pahala, kalau masya Allah orang udah di surga terus suruh keluar, baru ini suruh keluar, ada yang mau orang mau bayar pahala, ada yang mau bayar utang, ada yang mau Allah jadi intinya bahwasanya kita sama orang kita kagak tahu orang itu rela apa kagak, kita tahu dia maafin apa kagak. Jadi sebelum orang itu meninggal, sebelum orang itu nggak ada di akhir dunia, tetap kita harus minta redho dan minta maaf. Kembalikan kalau memang itu ada hak yang kita ambil. Karena bahaya sekali begini, kalau memang sampai habis pahala-pahala itu hanya untuk membayar kezaliman orang waktu di dunia. Qala kitabul buyu', kitab tentang masalah jual beli. Qala at-targhibu fil iktisab, anjuran di dalam berusaha. Jadi yang namanya Islam kagak seneng dengan pengangguran. Allah gak demen ada orang yang nganggur. Harus orang itu usaha, harus orang itu bekerja, jangan nganggur. Ustaz dia nganggur tuh, gak bagus dia. Tapi kontrakannya banyak, anaknya usaha juga itu, Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Firman Allah Ta'ala, fa idza qudiyatis salatu, maka apabila telah ditunaikan sembahyang. Ini memang ayat ini adalah turun tentang sembahyang Jumat. Tapi dilihat secara umum sembahyang apa? Memang ini adalah ayat ini turun ketika sembahyang Jumat. Di mana ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Apabila udah
terdengar suara sembahyang Jumat, maka bergegaslah kamu untuk menuju zikir kepada Allah sembahyang. Wadarul bayi, tinggalkan sudah jual beli. Naam, karena dahulu ketika Nabi sedang khutbah, ketika Nabi sedang khutbah, tiba-tiba datang itu rombongan membawa barang dagangan banyak. Akhirnya lagi Nabi khutbah, ada orang bawa dagangan banyak, itu kafilah, rombongan pedagang yang biasa bawa dagangan. Akhirnya orang pada bubar. Lagi Nabi lagi khutbah, pada bubar gara-gara apa? Gara-gara ada dagangan datang. Hanya tinggal 12 orang yang dengerin khutbah. Makanya di sana diantara menjadi dalil bagaimana sembahyang Jumat boleh enggak kurang dari 40? Boleh. Mana dalilnya? Itu Nabi waktu khutbah datang rombongan bawaan barang-barang, semuanya yang di masjid pada keluar, tinggal 12 doang. Itu ada yang mengatakan bukan 12 saja, 5. Sekalipun 5, 6, karena kalau orang itu tinggal 6, Nabi tetap juga ada khutbah. Nah, kalau kulihat di situ Nabi SAW turunlah ayat itu. Kalau sudah namun kalau udah selesai sembahyang, fantashiru fil ard, maka menyebarlah kamu di muka bumi. Wabtagu min fadlillah, carilah karunia Allah, rizki Allah. Tuh ya. Ini artinya apa? Ini menunjukkan dalil bahwasanya orang itu jangan nganggur, orang disuruh bekerja. Kalau sudah sembahyang selesai, maka menyebar di muka bumi, cari rizki Allah. Tapi lihat Allah katakan apa? Wadhkurullah katsiran. Dan kamu ketika mencari rizki Allah, wadhkurullah katsiran, ingat Allah yang banyak. Kenapa gitu? Karena jangan sampai nyari harta lupa sama Allah sehingga yang haram yang diambil, yang menipu itu diambil, yang riba itu yang diambil, yang menzalimi itu diambil. Makanya Allah katakan cari rezeki Allah barengi dengan zikir kepada Allah. Ingat Allah, bukan hanya ingat Allah. Allah katakan katsira, ingat Allah yang banyak. Karena kondisi dalam perdagangan, dalam bisnis ini kan sesuatu yang rawan. Di situ penipuan, di situ ini, perdagangan begitu. Makanya Nabi katakan tuh paling banyak dosanya adalah para pedagang. Kenapa? Karena banyakkan bohongnya. Ini bahan paling bagus di sini, nggak ada di tempat lain, nggak ada. Tuhan kagak ada. Ente dari mana kalau kagak ada? Emang ente bikin? Oh di sana banyak, di sana ada. Kan udah bohong tuh begitu. Ya ini mah anak ente aja, karena teman, karena saudara pun jual modal doang. Modal lu untung dari mana? Buat bayar kontrakan. Iya. Itu banyaknya tuh begitu para pedagang tuh. Iya. Nah makanya di sini ketika orang tuh berjual beli, orang mencari nafkah, suruh banyak zikir kepada Allah, biar ingat Allah, biar dia tidak mengambil haknya orang, biar tidak sampai menipu dalam berjual beli. La'allakum tuflihun, pasti kamu menjadi orang yang beruntung. Kalau apa? Kalau ketika dia selesai sembahyang, dia mencari rezeki dan dia barengi dengan zikir, pasti orang beruntung. Beruntung dunia dapat harta, beruntung akhirat karena dengan cara yang halal. Nah, waqala sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam bishawab.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi fid darini amin. Faslun awqatus salati khamsatun. Ini suatu fasal bermula waktu-waktu sembahyang itu ada 5. Awalu waktu zuhri zawalu syamsi. Ya, pertama masuknya waktu zuhur itu dengan tergelincirnya matahari. Ya, minggu kemarin sudah dijelasin tuh ya, tergelincir matahari itu bagaimana ya. Nah, wa akhiruhu masiru zilli syamsi mislahu ghaira zillil istiwa. Ya. Dan akhirnya yaitu jadinya seukuran daripada apa? Zilli syai', bayang-bayang sesuatu, mislahu seukurannya. Jadi kalau yang kemarin kita taruh di benda tingginya ini 25, terus kalau udah kita ukur ya, kita ukur bayang-bayangnya 25, maka itu udah akhirnya waktu zuhur ya. Bergerak sedikit aja, nambah sedikit aja, itu udah masuk waktu asar ya. Ghairu zillil istiwa, selain daripada bayang-bayang al-istiwa. Artinya istiwa itu matahari yang ada di tengah ya, itu namanya zillul istiwa. Qala wa awwalu waqtil asri, dan pertama daripada waktu asar. Idza shara dhillu kulli syai'in mislahu wa zada qalilan ya. Awal waktu asar artinya masuk pertama waktu asar itu kapan? Apabila idza shara dhillu kulli syai'in, apabila bayang-bayang sesuatu mislahu seukurannya, wa zada qalilan, dan tambah sedikit. Kayak tadi ya, ketika ini masalah benda ini tingginya 25, kita taruh di tengah-tengah, akan ada bayang-bayang, tandain itu bayang-bayang, kemudian ukur dari tempat benda itu ke bayang-bayang, ternyata 25 lebih dikit ya, itu udah masuk waktu asar ya. Kalau benda yang kita taruh di tengah bayang-bayang itu sudah melebihi, bayang-bayangnya melebihi daripada panjangnya benda, sekalipun sedikit itu lebihnya. Wa akhiruhu inda ghurubisy syamsi, dan akhirnya itu ketika terbenamnya matahari ya. Nah, qala, namun kita harus tahu itu di waktu itu sekalipun itu panjang Ustaz ya, waktu zuhur tuh kalau kita lihat, kita taruh benda ini itu bisa 3 jam. Jadi kapan aja sembahyang boleh sampai sebelum matahari, benda itu melebihi, iya nggak apa-apa, masih waktunya adaan. Namun di sana ada waktu-waktu yang mempunyai kemuliaan, keistimewaan, waktu fadilah ya, artinya waktu yang paling afdal gitu ya. Ada kalau di dalam sembahyang zuhur itu waktu itu ada 6 waktu. Ada waktu fadilah, waktu yang afdal. Ada waktu jawaz, artinya waktu jawaz apa? Waktu yang orang boleh sembahyang. Waktu afdal kapan? Itu di awal waktu ya, yang kira-kira ukurannya azan, satrul aurat, azan, toharo, satrul aurat, sembahyang 4 rakaat, kemudian sembahyang zuhur, kemudian sembahyang ba'diyah, ya kira-kira setengah jaman ya. Itu waktu apa? Termasuk waktu fadilah, waktu yang afdal. Nah, ya 1,5 jam, 1 jam itu masih waktu fadilah.
Yang kedua atau waktu jawaz, waktu yang dibolehkan, yang dimana yang waktu ini masih luas untuk sembahyang. Jadi untuk sembahyang 4 rakaat maksudnya masih longgar. Ini waktu jawaz. Ada waktunya adalah waktu darurat, Ini waktu yang keempat, yang kelima waktu darurat. Kapan itu waktu darurat? Adalah waktu yang dimana orang itu tidak dapatkan waktu sembahyang kecuali takbiratul ihram doang. Namanya waktu darurat, misalkan waktu tahrim. Jadi ketika dia sembahyang tuh belum selesai sembahyangnya, waktunya sudah habis. Misalnya dia waktu takbirnya maksudnya waktu sholat, waktunya waktu dohar itu. Misalnya dohar jam 3, dia sembahyang jam berapa? Jam 3 kurang 2 menit, itu kan masih bisa takbir Allahu Akbar, masih waktu dohar. Tapi dia katakan waktu darurat, waktu tahrim. Kenapa? Karena dia tidak bisa sampai akhir sembahyang masih di waktu dohar. Nah, qala adapun waktu asar, waktu asar ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar. Waktu yang dimana itu waktu ikhtiar, yaitu waktu yang kira-kira setengah jam, 1 jam lebih sedikit dari waktu yang aslinya. Ada waktu jawaz, waktu orang yang masih dibolehkan, yaitu yang kira-kira dia sembahyang di akhir-akhir. Misalnya waktu asar nih, maghrib jam 6, dia sembahyang jam 6 kurang seperempat. Itu namanya tuh waktu yang jawaz bil karohah, boleh tapi makruh. Nanti lagi ada waktu tahrim. Mana itu waktu tahrim? Waktu yang dia hanya sekedar mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar, habis itu dapat 1 rakaat masalah udah keluar waktu. Itu namanya waktu tahrim. Jadi sembahyang pada saat itu orang itu sembahyang di waktu yang diharamkan. Kenapa? Karena belum selesai sembahyangnya, waktunya sudah habis. Jadi ada waktu yang afdol, yaitu di awal waktu sudah. Ada waktu yang dikatakan jawaz, masih boleh melakukan sembahyang karena masih luas. Ada waktu makruh. Waktu makruh itu sudah mendekati daripada akhir waktu. Ada waktu tahrim, waktu yang diharamkan. Itu waktu yang ketika dia sembahyang punya hanya dapat takbiratul ihram doang di waktu itu. Qala wa awwalu waqtil maghribi, dan bermula awal waktu maghrib ghurubus syamsi, yaitu dengan terbenamnya matahari. Jadi kalau bundernya udah kagak kelihatan tuh di ufuk, di ufuk artinya di dataran pandangan kita kepada langit tuh, maka itu adalah ufuk. Udah kagak ada di ufuk, maka itu udah masuk waktu maghrib. Wa akhiruhu ghurubu syafaqil ahmar, dan akhir waktu maghrib itu kalau sudah terbenam mega merah. Maksudnya gimana? Kemarin kan digambarkan kalau kita melihat nih, kalau dari situ nih langit. Nah ini kan matahari tadi dari atas segini. Nah ini ketika turun tuh udah kelihatan tuh. Ini kalau begini masih kelihatan di matahari. Dia turun, matahari gak kelihatan, itu namanya ghurub maghrib. Nah ketika matahari masih dekat di sini, ini otomatis di sini nih langit masih merah. Kenapa? Karena matahari masih dekat, jadi masih ada pancaran sinar. Nah ini masih maghrib. Nah kalau dia turun ke bawah, makin lama kan pancarannya nggak ada. Maka ketika mega merah tuh, pancaran merah yang ada di langit itu udah nggak ada, maka itu sudah keluar waktu maghrib, masuk waktu isya. Nah, qala awal waktu isya, ini waktu maghrib adalah waktu yang sangat singkat sekali, sangat singkat. Karena Nabi SAW itu ketika setelah Isra wal Mi'raj
itu malaikat Jibril datang di waktu zuhur. Pertama waktu adalah zuhur, waktu sembahyang pertama itu waktu zuhur. Karena Nabi SAW beliau berangkat Isra wal Mi'raj maghrib, terus pulangnya subuh. Nah, sembahyang yang pertama di dalam Islam adalah sembahyang zuhur. Nah, jadi bukan sembahyang subuh. Kalau kita lihat di jadwal kan pertama apa? Subuh. Nah, ini kadang bikin jadwal nggak ngaji. Jadi dia tulis subuh. Jadi kalau kita anak kita coba tanya, pertama sembahyang dalam Islam apa? Subuh. Nah, kenapa? Karena dilihat di jadwal di mana-mana subuh. Nah, padahal bukan subuh. Yang pertama adalah zuhur. Subuh Nabi baru pulang tuh dari Isra Mi'raj, dan sembahyang yang pertama adalah zuhur. Makanya apa namanya zuhur? Zuhur itu artinya kelihatan. Dikatakan zuhur juga karena ini zahirnya, artinya awal yang nampak dari pertama sembahyang, maka dikatakan zuhur. Nah, Nabi ketika diajari malaikat Jibril datang ke zuhur, hari pertama datang zuhur di awal waktu, asar juga awal waktu, maghrib begitu, sampai isya dan subuh. Besoknya Jibril datang di akhir. Misalnya zuhur nih kemarin nih diajari datang jam 12, terus hari keduanya datang jam 3. Tujuan apa? Biar Nabi tahu nih, berarti kalau sembahyang pertama tuh di waktunya jam 12, tapi kalau akhirnya di jam 3. Nah, tapi giliran maghrib datang di waktu yang hampir sama, di waktu yang berdekatan. Nah, lain dengan subuh atau apa? Hari pertama sembahyang asar datang di jam 3, terus besoknya masih ada jeda, datangnya di jam 6. Itu menunjukkan bahwasanya ini sama ngajari ya Muhammad, ini waktu asar nih di awal nih sembahyang begini di waktu asar. Nah, paling akhirnya adanya di sini. Tapi begitu maghrib datang di waktu yang berdekatan. Yang ini mengatakan ulama bahwasanya waktu maghrib adalah waktu yang sangat sebentar. Nah, dalam kitab fikih yang muktamad itu waktu sembahyang maghrib itu adalah sekedar orang azan, kemudian toharoh, kemudian satrul aurah, kemudian sembahyang maghrib 3 rakaat, kemudian sembahyang sunnah 2 rakaat. Habis itu sudah waktu maghrib. Sekarang kira-kira azan berapa menit? 5 menit. Yang speaker harus siap. Gak usah bisa lama, apa? Karena benerin speaker dulu. 5 menit misalnya azan. Kemudian berwudu berapa menit? 2 menit. Pakai sarung 3 menit, 10. Sembahyang maghrib berapa? 7 menit, 17. Sembahyang sunnah 3 menit, 20. Udah 20 menit habis sudah. Makanya kan sembahyang qobliyah maghrib bukan termasuk yang muakkad. Maka lebih baik kalau memang habis azan, azan maghrib nih, semuanya udah ada di situ. Udah, jangan pakai baca selawat inilah qomarun, terus pakai qomarun. Kalau di maghrib begitu, yang satu qomarun, yang satu qomayun. Udah, kalau udah ada semua begitu, sudah. Itu lebih afdal dibanding dia gini sembahyang sunnah dulu kita. Udah, langsung aja dia dia azan, ketika itu doa qomat sudah. Itu lebih afdal dibandingkan dia sembahyang rakaatain ba'diyah, qobliyah atau dibaca selawat dulu. Karena waktu yang sangat sempit itu pada waktu maghrib. Qala awal waqtil isya'i ghurubi syafaqil ahmar wa akhiruhu tulu'ul fajri shadiq. Waktu isya sampai terbitnya tuh dari apa? Dari matahari tuh yang tadi tuh mega merah yang ada di langit udah habis, itu udah masuk waktu. Makanya kalau dilihat kalau memang jadi pakai inian
teropong atau bagaimana tuh, atau dia benar-benar melihat itu berdiri di atas di permukaan laut begitu, itu mungkin kalau dia lihat itu merah tuh nggak akan lama ya, sebentar tuh yang tadinya merah kelihatan tuh nggak akan lama ya, nggak akan lama pasti langsung hitam itu ya, karena memang waktu yang maghrib ya itu dia sedikit sebentar gitu. Qala awal waktu subhi, pertama waktunya subuh, tulu'u fajri shadiq ya, adanya terbitnya fajar as-shadiq. Wa akhiruhu tulu'u syams, dan akhirnya ketika terbitnya naiknya matahari, yaitu udah akhir daripada ini. Artinya kalau orang ini di waktu akhir dia sembahyang udah lewat daripada waktunya itu, maka tidak dikatakan sembahyang adaan, sembahyang udah masuknya qadhaan. Nah, qala al-ashfaqu salasatun, bermula syafaq itu mega ada tiga, ahmar, asfar, abyad. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma wal 'amal wa na'udzu bika minaz zayyi waz zalal wa nastaghfirullaha min qawlin bila 'amal. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wansuril Islam wal muslimin wa aidil mujahidin aina ma kanu khususan ikhwanina fi Palestin ya rabbal alamin. Allahumma shfi amradana wa man istawsana bishifa wa amradil muslimina ajma'in. Allahumma fasidil walid bi Sayyid Ahmad barik fihi wa fi umrihi wa auladi wa talamidzati fi khairin afiyah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'i ahbabina alamaina ma sya'ina wa li jami'il muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farij alal muslimin, da'wahum fiha subhanakallah.